Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan sebuah pertanyaan seorang kepada Yesus tentang keselamatan. "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus tidak memberikan jawaban langsung ya atau tidak atas pertanyaan itu. Akan tetapi Yesus memberikan sebuah nasihat tentang apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan keselamatan. Maka ia bersabda, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat." Mengapa Yesus memberi nasihat daripada menjawab pertanyaan? Yesus tidak ingin pikiran mereka justru terfokus pada apakah mereka termasuk yang diselamatkan atau tidak, sementara mereka tidak melakukan perjuangan untuk mendapatkan keselamatan itu. Perjalanan untuk menuju ke Yerusalem abadi adalah perjalanan melalui pintu yang sempit dan sesak. Mereka harus menderita, berjuang, dan rela berkorban. Saudara-saudari terkasih, pintu sempit dan sesak merupakan sebuah kiasan yang menyadarkan kita
bahwa keselamatan tidak dapat dicapai dengan mudah, akan tetapi membutuhkan perjuangan yang panjang dan berat untuk mencapainya. Namun Tuhan sudah membuka pintu masuk bagi kita umatnya, yaitu pertama, melalui pintu pertobatan. Kita harus bertobat secara total dan sempurna. Yang kedua, melalui pintu iman. Hidup beriman kita kepada Kristus harus secara total, dengan berakar pada iman para rasul dan teladan hidup serta karya pelayanan pewartaan mereka. Yang ketiga adalah melalui pintu kasih. Kita harus mengasihi Kristus secara total, dengan berakar pada cinta yang mendalam, dengan kesadaran bahwa Allah lebih dahulu mencintai kita, maka kita wajib mencintai Allah dan sesama. Keempat adalah melalui pintu melepaskan kelekatan. Kita harus berusaha melepaskan segala kelekatan yang menghambat kita untuk masuk melewati pintu sempit dan sesak, dengan bertumbuh dalam sukacita. Harus ada sukacita dalam hidup kita. Dan yang kelima adalah melepaskan beban. Kita harus berusaha melepaskan semua beban pikulan yang ada pada pundak kita, dengan berakar pada menghasilkan buah dalam karya nyata. Perjuangan melalui pintu sesak mengharuskan kita masuk melalui pintu kasih yang sungguh-sungguh nyata kepada Tuhan dan sesama. Dalam kehidupan kita, ada yang percaya dan mengikuti Yesus, tetapi tidak berakar dalam hubungan dengan Dia. Ada yang makan dan minum semeja dengannya melalui Ekaristi, tetapi tidak dalam persaudaraan dengan sesama dan dirinya. Ada yang bersama Yesus ke Yerusalem, tetapi tidak mampu masuk ke dalam realitas penderitaan dan penganiayaan. Mereka lari pulang, tidak mau menyelesaikan perlombaannya. Kita menyebut diri sebagai pengikut Kristus atau orang beriman, tetapi mudah putus asa dan memilih pulang ke dalam diri sebagai orang munafik. Marilah kita terus berjuang dalam kerendahan hati, setia mengembangkan kehidupan rohani dan jasmani secara bijaksana demi mendapatkan keselamatan dari Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.